Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga lancar-lancar terus ibadah di bulan Ramadan, puasanya dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga juga sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga semuanya yang menyaksikan video ini. Amin. Oke, kali ini gue ingin ngobrol ringan ya. Jadi ada sebuah interview yang dilakukan kepada Andy Mitten. Dan Andy Mitten ini di video tersebut dia membahas tentang ada beberapa poin penting tentang Ole Gunnar Solskjaer yang banyak mendapat abuse ataupun serangan yang menurut Andy Mitten itu terlalu jauh. Lalu juga bagaimana Andy Mitten ini juga melihat fans Manchester United itu harusnya seperti apa, dan dia juga memberikan apa perbedaan yang dia ketahui, yang dia amati dari fans online dan juga fans yang berada di Old Trafford. Andy Mitten ini merupakan jurnalis yang Manchester United banget. Dia ini editor dari sebuah fanzine Manchester United yang menurut gue bukan cuma terkenal tapi juga melegenda, United We Stand. Ini merupakan fanzine incaran banyak pihak termasuk gue juga ya. Kalau ke Old Trafford mereka sudah ada di sana. Artinya United We Stand ini dari zaman kapan nih? Sudah dari lama sekali lah. Apa namanya fanzine ini ya, United We Stand. Dan Andy Mitten ini juga merupakan jurnalis dari media olahraga yang menurut gue sangat kredibel, The Athletic. Dan Andy Mitten ini juga fans Manchester United. Dia mengikuti Manchester United ini sudah dari lama ya. Bahkan ketika dia usia masih sangat kecil, dia sudah merintis United We Stand, luar biasa. Dan dia juga orang Manchester asli. Oke, ini dia wawancaranya. Akan gue artikan seperti biasa, nanti akan gue komentari lebih lanjut. Ada sekitar 2 bulan yang lalu ada banyak fans Manchester United yang menginginkan manajer Manchester United ini untuk dipecat, dan mereka seharusnya lebih sabar. Jangan berpikir Manchester United akan memenangkan liga tahun ini, tapi coba pikirkan kalau seandainya mereka berhasil menjuarainya. Dan beberapa orang yang menyebut dirinya fans Manchester United tapi meminta manajer Manchester United untuk dipecat. Dan kalau Anda seorang supporter, Anda harus mendukung tim. Ole Gunnar Solskjaer, ini membicarakan tentang Ole Gunnar Solskjaer ya, ini melakukan pekerjaan yang bagus. Ya, super club selalu mengundang fans yang tidak pernah happy. Dan ini juga sama dengan Barcelona. Dan banyak fans ya yang selalu menginginkan kemenangan, dan itu yang membuat mereka happy satu-satunya. Dan itu yang membuat frustrasi juga ketika itu tidak terjadi. Dan mereka meminta hal-hal yang excellent di klub. Kalau tim itu finish 2, 3, atau 4, itu akan menjadi pertanyaan. Dan lalu berpikir, oh ini bukan orang yang tepat untuk kami, itu harus dipecat. Lalu apa? Dan itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi apa sebenarnya yang tidak betul ya? Adalah abuse atau serangan-serangan yang terlalu berlebihan. Dan buat orang-orang 6 pekan selanjutnya berkata, saya salah ternyata. Wah, apa yang terjadi? Apa yang Anda katakan itu sangat-sangat cepat sekali perubahannya. Dan Anda berpikir Anda bisa melakukannya, mengatakannya, lalu Anda bisa pergi saja. Dan tidak bisa kembali lagi. Dan sosial media membiarkan hal tersebut terjadi. Kalau saya melakukannya di pekerjaan saya akan dipecat. Tapi sosial media membiarkan penyerangan-penyerangan seperti itu.
Dan saya melihat kembali ya penyerangan terhadap Ole Gunnar Solskjaer itu terlalu berlebihan. Mengkritik ketika hal tidak betul, tidak hasil itu buruk, tapi terlalu berlebihan. Oke. Lalu ditanyakan lagi ya, ini sangat menarik Andi, karena ya ini kan berdasarkan reaksi dari fans tentang hal-hal di sosial media. Jadi keyboard warrior ya yang disebut demikian. Ini ya itu menjadi referensi dari fans yang sebenarnya tidak berada di Old Trafford, yang tidak melihat secara langsung pertandingan di sana, yang mungkin ada beberapa momentum tim itu dibu begitu ya. Itu apakah yang menghantam negativitas di sekitar Ole Gunnar Solskjaer? Andi Mitan mengatakan iya tentu, karena normalnya mood pertandingan Manchester United itu terjadi setelah pertandingan. Dan jurnalis ini akan menulis apa yang mereka lihat di pertandingan. Kalau Stratford End, ini penting ya, kalau Stratford End memberikan boo setelah pertandingan ya, itu lebih signifikan dibandingkan dengan beberapa akun online yang menyerang timnya. Karena ya apakah menang ataupun kalah di dalam pertandingan itu merupakan realita, dan seringnya sosial media tidak memperlihatkan realitasnya seperti apa. Di dalam pertandingan fans ini lebih suportif daripada yang Anda lihat secara online. Dan ada banyak alasan dari situ. Dan Anda tidak bisa menyembunyikan hal tersebut dari penonton-penonton ya. Dan Anda kalau seandainya berada 10 meter dari lapangan dan Anda melakukan penyerangan kepada atau berkata-kata kasar ya kepada Ole Gunnar Solskjaer ataupun kepada tim, Anda akan ditangkap. Iya, sepakat gue. Jadi sering gue katakan ya, di Old Trafford pengalaman gue ataupun ketika gue away, bahkan ketika Manchester United kalah 7-0 menghadapi Liverpool, kebetulan gue ada di Anfield, gue melihat serangan itu justru lebih tajam di sosial media, terutama untuk manajer Manchester United, dibandingkan di tribun away, di mana orang-orang itu datang dengan susah payah, membayar banyak juga ya. Ada beberapa intinya mereka punya effort yang lebih, tapi reaksinya tidak sebrutal menurut gue fans-fans yang ada di online. Pun juga ketika Manchester United tidak tampil bagus di kandang sendiri, ataupun juga kalah menghadapi Barcelona contohnya, menghadapi Bayern Munchen di Allianz Arena, gue rasakan juga seperti itu. Ada sekitar 3.000-an kalau tidak salah away supporter. Ya mereka kecewa, tapi apa yang mereka lampiaskan itu berbeda. Dari sini gue melihat dan bahkan menarik kesimpulan ya, bagaimana fans-fans yang hadir langsung di stadion, mereka tahu bagaimana harus berbuat. Yes, mereka terus memberikan kritik, tapi mereka tidak sampai berlebihan. Dan kalau melihat ditarik lagi ke belakang tentang apa yang terjadi dengan Ole Gunnar Solskjaer, menurut gue ada banyak sekali pelajaran di sana. Ada banyak sekali pelajaran di sana. Bukan hanya untuk fans yang mungkin datang ke Old Trafford, tapi fans Manchester United secara umum. Bagaimana Ole Gunnar Solskjaer yang situasi skuadnya mungkin secara teknis itu bagus, tapi bagaimana secara dressing room, secara psikis, secara karakter itu amburadul, dia tetap bisa memberikan hal yang bagus. Banyak mungkin yang mengatakan soal masalah, ya tapi permainannya dia ABCD. Mungkin dia butuh waktu untuk bisa menerapkan permainan yang dia inginkan. Gua melihat, gua tarik ya dengan Erik ten Hag.
ketika gue mengatakan ini, banyak yang mengatakan mungkin gue ini adalah pengacaranya Erik ten Hag atau apa. Nggak apa-apa. Gue nggak ada masalah dengan hal tersebut ya, selama itu disampaikan dengan sopan. Tapi terkait dengan Erik ten Hag, kadang yang membuat gue tidak menyayangkan itu adalah ketika sudah mulai menggunakan kata-kata yang tidak pantas, merujuk kepada Erik ten Hag dan sebelumnya juga kepada Ole Gunnar Solskjaer. Kata-kata yang menurut gue tidak pantas untuk diketik, kata-kata yang terlalu kasar, kata-kata yang terlalu keras, kata-kata yang terlalu berlebihan, yang justru sifatnya akan menjadi abuse. Di situ sangat gue sayangkan bagaimana mungkin fans Manchester United ya, yang harusnya mensupport Manchester United karena sebagai supporter juga kan, tapi memberikan kritikan terlalu jauh menurut gue. Ketika mengkritik soal masalah gaya permainan dan lain-lain, ya menurut gue itu bisa didiskusikan. Tapi ketika menggunakan kata-kata yang lebih menyerang secara personal, apalagi membawa fisik, nah di situ menurut gue yang sangat gue sayangkan sebenarnya. Balik lagi soal masalah Erik ten Hag terkait dengan gaya permainan, ya mungkin memang dia masih belum bisa menerapkan. Di musim pertama kemarin, dia masih musim pertama. Musim kedua bagaimana tantangannya pun juga banyak. Pemain yang cedera, manajemen yang berganti, situasi dressing room, situasi internal. Ada beberapa pemain yang menghadapi masalah di luar lapangan. Hal-hal seperti ini kan menurut gue ketika dia melatih Ajax, ini cenderung bisa tertata dengan lebih rapi. Sehingga dia bisa meminta skuadnya di atas lapangan untuk mengimplementasikan sepak bola yang jauh lebih indah. Dan gue pun sebenarnya juga melihat agak ke belakang lagi, mungkin Ole Gunnar Solskjaer, Jose Mourinho, bahkan mungkin Louis van Gaal sekalipun. Apa yang ditampilkan, baik itu permainan dan juga hasil, mereka masih membutuhkan proses yang lebih panjang lagi. Gue sudah pernah berkata di video gue yang sebelumnya juga, tidak mudah bagi manajer yang baru datang di Manchester United untuk bisa membawa sesuatu yang dia banget ya, dimana dia ini harus menggantikan hal-hal yang sudah terjadi selama 26 tahun. Ini kan tidak bisa dilakukan dalam satu musim, butuh yang lebih. Periode cara kerja itu juga berbeda, dia butuh bantuan yang lebih, manajemen yang berbeda mungkin ya, style yang berbeda juga. Dan banyak itu yang tidak mereka dapatkan ketika di Manchester United. Tapi balik lagi, ada beberapa hal yang menarik dari apa yang dikatakan oleh Andy Mitten terkait dengan mungkin dia lebih berbicara tentang Ole Gunnar Solskjaer, tapi menurut gue juga relevan dengan apa yang terjadi saat ini di Manchester United, terutama dengan manajer saat ini. Bahwasannya kalau gue secara ringan amatiran, pernah gue juga sampaikan ya di channel lain, ataupun juga di Twitter, gue bilang, yang gue pegang teguh adalah apa yang dikatakan oleh Sir Alex Ferguson, your job is to support your new manager. Support. Tapi support bukan berarti terus membela secara membabi buta, enggak. Gue tetap kritis juga ketika ada hal-hal yang menurut gue, kok ini begini, kok ini begitu. Apa yang dimainkan dengan Erik ten Hag dari sudut pandang gue yang sangat terbatas dan juga ringan amatiran ini, gue berusaha untuk memberikan kritik juga. Walaupun sekali lagi ya, apa yang terjadi di atas lapangan ini mereka yang lebih tahu. Contoh, ketika menghadapi Manchester City, gue lihat kenapa yang diganti kok Rashford, kenapa kok yang diganti kok Johnny Evans, di mana mereka berdua ini sedang nyetel sebenarnya di atas lapangan. Ternyata kritikan gue terjawab, ya mereka tidak 100%. Dan ini diungkapkan di publik. Ada berapa banyak hal-hal yang mungkin tidak diungkapkan di publik. Ini kan juga merupakan kemungkinan yang sangat besar. Sehingga dari situ gue merasa, ya marilah menjadi supporter, fans yang mendukung tim. Terutama di kala sulit ya. Karena mendukung atau mensupport tim jika timnya sedang menang dan menang itu sesuatu yang mudah. Tapi situasi seperti inilah untuk bisa lebih melihat hal itu lebih besar lagi. Gue tetap akan selalu dengan posisi gue 110% berada di belakang manajer. Bagi sobat Football United bahkan yang mengikuti channel Football United sudah dari lama, mungkin ingat ya ketika dulu ada dua kandidat Manchester United, Erik ten Hag dan juga Mauricio Pochettino. Sebenarnya gue lebih ke arah yang mana? Namun saat ini ketika manajer itu sudah diputuskan, ya itu yang gue dukung 110%. Tapi bukan berarti terus sekali lagi gue tanpa kritikan. Kurang lebih demikian, itu tadi ngobrol ringan terkait dengan apa yang dikatakan oleh Andy Mitten. Dia juga mengatakan apa yang terjadi di stadion
kritikan yang terjadi di stadion itu jauh lebih besar efeknya dibandingkan dengan online. Dan sejauh ini yang gue rasakan dan gue ketahui juga bagaimana Stratford End maupun seksi pendukung Manchester United di away end contohnya ataupun juga di Old Trafford, mereka masih terus mendukung Erik ten Hag dan juga skuadnya. Ada beberapa kritikan, yes itu mereka lakukan, tapi secara garis besar mereka masih terus mensupport sang manajer dan juga skuad di atas lapangan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, sampaikan secara sopan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus keluarga. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.